16 kampung lama di Rempang dan Galang itu semenjak Indonesia belum lahir. Artinya apa? Mereka itu menghidupkan tanah yang mati. Di dalam Islam, ya di dalam fikih Islam, ada yang disebut dengan ajaran Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang belum dihuni. Dan ketika seseorang itu mengolah tanah yang belum diolah seorang pun, maka itu menjadi kepemilikan orang yang mengolahnya. Sangat jelas, sudah sejak 1800-an sekian warga secara syah menurut hukum Islam mereka itu pemilik. Karena saat ini hukum yang diterapkan adalah bukan hukum Islam, maka terjadilah yang namanya walayyaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina. Investasi itu hakikatnya adalah invasi. Ya, kalau yang saat ini ya, terutama yang di Rempang. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena hukum yang dipakai itu bukan dari Allah, sehingga hukum itu bisa dimainkan. Saat ini yang namanya investasi, yang sebenarnya invasi, sama dengan adanya undang-undang Omnibus Law, yang dimana ini bersumber dari diterapkannya demokrasi. Dari situlah mereka itu membuat undang-undang yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Berbeda jika undang-undang itu bersumber wahyu, insya Allah tidak akan bisa diotak-atik siapapun orangnya, karena ini bersumber wahyu. Beda dengan bersumber hawa nafsu. Beriman tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya yang seiman. Jadi sampai masalah iman, urusannya sampai sesama kaum muslimin diurusi dengan urusan iman. Sampai dia mencintai saudara yang seiman sebagaimana dia mencintai kepada dirinya. Dalam proyek strategis nasional, kemudian negara dengan arogansinya menggusur bangunan dan tanah-tanah milik rakyatnya sendiri. Pertanyaannya kemudian, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya cuma karena satu hal, cuma karena satu sebab saja, yakni dicampakkannya aturan, undang-undang, syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menerapkan undang-undang yang dibikin oleh manusia, di mana undang-undang yang kita terapkan hari ini itu lahir dari sebuah sistem kapitalis liberal. Dan kita lebih hari ini, negeri kita itu lebih memilih menerapkan undang-undang yang dibuat oleh manusia, mengabaikan undang-undang yang dibuat oleh pencipta manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memperingatkan kita, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Waman a'rada, dan barang siapa berpaling an dzikri, dari peringatanku, dari peringatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu, maka bagi orang-orang yang berpaling dari peringatannya Allah tadi, ma'isyatan dhanka, penghidupan di dunia yang sempit. Tidak cukup demikian saja, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan hari kiamat nanti kami himpun mereka dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Solusi atas berbagai kekacauan, solusi atas Rempang, solusi atas Wadas, juga berbagai solusi atas carut marutnya negeri ini sebenarnya itu bukan sekedar mengganti pemimpin. Sudah berapa tahun, sudah berapa kali kita berganti pemimpin, sudah berapa kali kita berganti rezim. Dari rezim yang pertama, rezim pejuang, dilanjutkan dengan militer, dilanjutkan dengan seorang profesor cendekiawan, belum lagi ada lagi rezim ulama, ada turunan bangsawan, bahkan sekarang rezim rakyat biasa, yang katanya itu kalau rakyat biasa lebih sederhana, merakyat, tapi ternyata lebih otoriter daripada seorang militer.
Tapi yang kita butuhkan adalah perubahan yang bersifat inqilabi. Perubahan yang bersifat inqilabi, perubahan yang bersifat mendasar dan juga menyeluruh. Jadi bukan perubahan juz'i. Yang kita butuhkan bukan reformasi, tapi yang kita butuhkan adalah revolusi. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah secara menyeluruh, secara kafah. Kita diperintah untuk taat kepada Allah, melaksanakan syariat Allah secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping kanan kiri kita itu ada penduduk Rempang, ada penduduk Wadas, yang mereka itu mengadukan kezaliman yang mereka terima kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengadukan diamnya kaum muslimin atas kezaliman yang mereka terima. Apa argumentasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang menyerahkan diri pada Allah, yaitu dan berbuat baik, maka tidak boleh ragu atau takut dan tidak bersedih hati. Itu jaminan Allah. Maka kita tancapkan betul. Saya katakan, saya sering mengatakan, umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas terusir oleh orang Islam sendiri, mulai dari Wadas, mulai dari Rempang dan segala macam. Yang ini kayaknya bakal terus berlanjut dengan menguasai daerah-daerah sesuai kebutuhan mereka, sesuai kebutuhan kaum oligarki. Dan kenapa? Karena itu dengan mudahnya dilakukan. Kok bisa dengan mudah dilakukan? Karena peraturan yang dipakai, karena hukum yang dipakai bukan hukum dari Allah. Tercengkram oleh oligarki. Sebenarnya bukan salah siapa yang mimpin, enggak ada salah yang mimpin, bukan. Yang salah adalah karena pemimpin itu memakai sistem yang salah. Berapa kali pun ganti pemimpin, ya kalau selama sistem yang dipakai tetap buatan manusia, insya Allah kita akan tetap tercengkram oleh oligarki. Dan itu harus kita lawan, harus kita singkirkan. Dengan cara apa? Apakah kita harus melakukan perang? Enggak lah, sampaikan aja kepada umat, untuk umat menyadari bahwa kita harus taat kepada Allah dengan setaat-taatnya. Insya Allah seperti itu.